Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini peringatan atau nasihat kepada Tuhan Yesus, kepada kita semua yang melakukan kewajiban agama. Rupanya ini adalah kewajiban pribadi, walaupun ada kewajiban agama, misalnya kebaktian umum itu bersama-sama mau tidak mau dilihat orang ya, pasti itu dilihat orang. Tetapi juga di dalam Matius 5 dikatakan juga, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi dilihat juga. Lalu dalam eksposisi hukum Torahnya Tuhan Yesus juga mengatakan supaya berbuat baik kepada sesama, baik pada orang percaya maupun kepada orang tidak percaya, bahkan kepada musuh-musuhnya supaya berbuat baik. Jadi ini juga dilihat. Nah, tetapi di sini diingatkan supaya jangan dilihat. Bagaimana ini? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kuncinya adalah supaya. Sini melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Nah, ini tujuannya, motivasinya supaya dilihat. Melakukan kewajiban agama tujuannya supaya dilihat. Nah, kata melihat dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ini adalah theomai, artinya melihat dengan saksama, melihat dengan memperhatikan. Jadi di sini maksudnya supaya dilihat dengan saksama, supaya menarik perhatian. Bahkan kata teater itu juga asalnya dari kata theomai ini, tontonannya, supaya menjadi tontonan. Jadi ini yang dilarang oleh Tuhan Yesus, melakukan kewajiban agama supaya menjadi tontonan. Ini show. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau demikian, katanya, itu sudah mendapat upahnya, yaitu tonton itu. Ya, tapi tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, itulah yang dilakukan, dikatakan di dalam ayat 2 orang-orang munafik. Memberi di sinagoge atau rumah ibadat, kemudian diumumkan keras-keras, tapi lagi
mencanangkan, itu ya, mencanangkan di lorong-lorong. Lagi-lagi di sini ada kata supaya mereka dipuji orang. Lagi-lagi ini motivasi. Motivasinya supaya dipuji, yang pertama itu supaya dilihat, supaya ditonton, supaya menjadi perhatian. Yang inilah yang dilarang, yang diperingatkan kepada kita. Orang percaya itu memang terang dunia. Otomatis orang percaya itu merefleksikan kebenaran firman Tuhan sehingga berbuat baik. Itu otomatis. Melakukan kewajiban agama sebetulnya melakukan kebenaran. Itu otomatis keluar dari karakter kita yang adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, mari kita melihat motivasi kita waktu kita memberikan atau melakukan sesuatu. Ayat 3 dijelaskan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Maksudnya, tidak usah diumumkan, jangan mempunyai motif untuk ditonton, untuk dipuji. Itu maksudnya. Nah, bagaimana dengan masalah kita kalau kita memberikan kepada yayasan, lalu nama saudara ditulis, lalu diumumkan, seperti bagaimana itu? Nah, mereka mengumumkan itu untuk kepentingan transparansi, keterbukaan sebagai laporan, tapi itu bukan urusan saudara. Saudara tujuannya terletak pada hati saudara sendiri. Memang ada yang nulis NN begitu. Kadang-kadang NN tetapi juga sudah tahu, wah itu pasti ini, pasti yang mendapat pemberian, menyalurkan pemberian itu juga tahu juga siapa dia. Itu lain ya, kalau itu untuk transparansi, tetapi yang dimaksud di sini supaya kita menilai motivasi kita sendiri. Mari pada waktu kita memberikan, lihat motivasi kita. Untuk apa ini kita memberi ini? Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau saudara memberi, motivasinya untuk ditonton, yaitu dapatnya. Untuk dipuji, yaitu dapatnya. Tetapi kalau tersembunyi, maksudnya untuk kemuliaan Allah, merefleksikan kebenaran Allah, yaitu yang kita dapat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita pada masalah ini. Oleh sebab itu mari kita menilai, menimbang-nimbang tindakan kita. Untuk apa kita melakukan ini? Untuk apa kita memberi ini? Untuk kemuliaan Allah, puji Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan Allah, puji Tuhan. Untuk menolong sesama, puji Tuhan. Yang penting motivasinya itu. Dan itulah yang dibalas Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan kami mengenai perbuatan kami memberi, perbuatan kami melakukan tindakan-tindakan kami. Tolonglah ya Allah Roh Kudus, supaya kami benar dalam tiap-tiap tindakan kami. Semuanya hanya merefleksikan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih atas janji-Mu bahwa Tuhan akan membalas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
dan menyertai aktivitas saudara hari ini. Amin.